Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1069 yang lalu ditutup dengan adegan yang cukup mengerikan, yaitu serangan Shigan dari Rob Lucci bisa menembus tubuh Sentomaru. Tentu serangan itu dilakukan dengan sangat cepat karena Lucci saat ini sudah memasuki mode awakening. Tentu kecepatan buah Zoan Leopardnya sudah meningkat pesat. Hal ini juga bisa menjelaskan mengapa Luffy tak bisa melihat serangan Lucci dengan Ken Bunsoku Haki tingkat tingginya. Karena pergerakan super cepat memang bisa mematahkan Ken Bunsoku Haki tingkat tinggi. Apalagi saat itu Luffy sedang tidak konsentrasi bertarung karena masih berbincang dengan Sentomaru. Lalu bukti kecepatan luar biasa bisa mematahkan Ken Bunsoku Haki dapat kita lihat dari Shanks. Dengan pergerakan yang super cepat itu, Shanks bahkan dijuluki dengan nama Ken Bunsoku Haki Killer. Nah, untuk chapter 1070 akan rilis minggu ini karena minggu lalu udah libur. Dan untuk memulai seri pembahasan minggu ini, Mimin mulai dengan video prediksinya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Setelah menjatuhkan Sentomaru, Lucci memberikan perintah kepada para Seraphim. Karena di lokasi pertempuran itu tinggal para CP0 saja yang memegang chip perintah. Tapi jika dicermati lagi, saat ini CP0 hanya punya chip perintah milik Seraphim Kuma. Karena Seraphim itu memang baru kembali bersama mereka. Sementara ketiga Seraphim yang lain tidak bersinggungan dengan CP0, sehingga kecil kemungkinan Lucci juga punya chip perintah mereka. Tapi tentu masih ada kemungkinan kedua, bahwa satu chip perintah bisa digunakan untuk memerintah semua Seraphim, selama tidak ada pemegang kontrol yang lebih tinggi daripada pemegang chip perintah itu, seperti Sentomaru, Vegapunk, dan para Gorosei. Nah, seandainya kemungkinan kedua yang benar, maka Lucci akan bisa memerintah para Seraphim. Tapi apakah Lucci akan memerintahkan para Seraphim untuk membantunya bertarung melawan Luffy? Ya, kemungkinan itu memang ada. Tapi Mimin rasa Lucci masih punya harga diri untuk bertarung satu lawan satu melawan Luffy. Apalagi saat ini Lucci begitu membanggakan kemampuan awakeningnya. Dan kita juga belum melihat Lucci bertarung sekuat tenaga. Jadi para Seraphim mungkin akan diperintahkan Lucci untuk mengurus hal lain. Perintah pertama tentu agar Seraphim Kuma berhenti menyerang para CP0. Lalu perintah kedua mungkin akan mengejar Bonnie yang kabur bersama Jinbe dan Chopper. Perintah kedua ini akan cocok diberikan kepada Seraphim Jinbe yang punya kemampuan berenang di benda padat, sehingga akan memudahkannya untuk mengejar Bonnie. Lalu jika yang mengejar adalah Seraphim Jinbe, kita juga akan melihat pertarungan menarik antara Jinbe asli versus Seraphim Jinbe. Lalu dua Seraphim sisanya mungkin akan mendapat perintah ketiga, yaitu untuk mengejar Vegapunk bersama para agen CP0 yang lain. Nah, melihat para Seraphim berbalik ke pihak musuh, Vegapunk asli punya pemikiran untuk turun dan mengambil alih komando Seraphim. Tapi hal itu dicegah oleh Saka. Karena jika Vegapunk asli turun, maka akan membuat tujuan CP0 untuk menghabisinya menjadi lebih mudah. Lalu untuk mengatasi para Seraphim itu, maka kru topi jeramilah yang akan turun untuk ikut bertarung. Kemungkinan besar yang akan turun adalah Sanji dan Franky. Karena Robin tentu punya kenangan buruk dengan para CP0. Mungkin dia tak bisa bertarung dengan baik. Lalu Sanji dan Franky ini terlihat cocok untuk melawan dua Seraphim, yaitu Seraphim Kuma dan Seraphim Hancock. Ya, Franky yang punya serangan laser bisa bertarung melawan Seraphim Hancock. Karena menurut Vegapunk Pythagoras, serangan laser bisa berbahaya bagi Seraphim. Lalu Sanji yang tak bisa bertarung melawan wanita tentu akan cocok untuk melawan Seraphim Kuma. Tendangan berapi Sanji yang bisa menghalau Seraphim Jinbe tentu juga bisa menghalau Seraphim Kuma. Nah, lalu bagaimana dengan Seraphim Mihawk? Ya, tentu saja lawan yang cocok untuknya adalah Zoro.
Walaupun saat ini Zoro tidak berada di arena pertarungan, tapi tentu saja dia bisa merasakan adanya pertarungan besar di bawah dengan Ken Bunsoku Hakinya. Jadi mungkin saja Zoro akan turun dengan epic dari atas dan langsung berhadapan dengan Seraphim Mihawk. Tapi tunggu dulu, bukankah di bagian atas lab Vegapunk itu ada pertahanan laser? Jadi jika Zoro langsung terjun dari atas, mungkinkah dia akan kena serangan laser itu seperti kaku? Ya, hal itu mungkin bisa terjadi, tapi menurut Mimin tidak akan terjadi. Alasannya karena pertahanan laser itu melindungi bagian atas pulau dari orang-orang yang mau naik ke atas, dan mungkin tidak berlaku sebaliknya. Jadi orang-orang yang berada di atas dan sudah ada di lingkungan lab tidak akan terkena serangan jika turun ke bawah. Skema sistem seperti itu bisa kita lihat dari dinding yang bisa tembus hanya dari satu arah saja, yang diperlihatkan ketika Lilith dan kelompok Sanji baru masuk ke laboratorium. Nah, sementara itu pertarungan Luffy versus Lucci tentu masih akan berlanjut. Di chapter lalu, Lucci sudah menyerang Luffy dengan membabi buta, tapi Luffy masih bisa santai. Namun di pertarungan selanjutnya, mungkin Luffy akan lebih serius, karena sudah ada dua orang yang menjadi korban Lucci, yaitu Vegapunk Atlas dan Sentomaru. Nah, ketika pertarungan itu berlanjut, tiba-tiba mereka melihat cahaya yang sangat terang dari langit. Dan mungkin saja itu adalah Admiral Kizaru yang menggunakan kecepatan cahayanya untuk sampai ke Pulau Egghead. Admiral itu pun sampai dan membuat suasana di dalam Pulau Ilmu Pengetahuan itu semakin mencekam. Tapi Kizaru yang baru sampai malah dikejutkan oleh suatu hal, yaitu tumbangnya sosok Sentomaru dengan luka yang parah. Nah, di chapter lalu sudah terungkap jika Sentomaru punya hutang budi dengan Vegapunk, sehingga dia mengkhianati pemerintah dunia demi Vegapunk. Lalu Sentomaru ini sepertinya punya hubungan khusus dengan Kizaru. Bahkan di Saobody, Sentomaru memanggil Kizaru dengan sebutan paman. Ya, memang belum ada konfirmasi adanya hubungan darah antara Sentomaru dan Kizaru. Namun dengan panggilan yang terkesan akrab itu bisa menjadi acuan bahwa hubungan Kizaru dan Sentomaru memang dekat. Nah, ini pernah Mimin singgung di video yang lalu ya, bahwa ada kemungkinan jika Kizaru juga punya hutang budi kepada Vegapunk seperti Sentomaru. Lalu setelah tahu Sentomaru terkapar karena perbuatan Lucci, mungkin Kizaru akan memberi pelajaran anggota CP0 itu. Ya, di sini mungkin akan terjadi pertarungan antara Kizaru versus Lucci. Ya, hal itu tentu di luar skenario tugas dan perintah dari atasan mereka. Namun keputusan Lucci untuk menyerang Sentomaru juga diambil secara sepihak oleh dirinya sendiri. Oke, itu aja pembahasan Mimin untuk video prediksi kali ini. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, bisa tulis pada kolom komentar. Yasa Mimin Antua Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like ya, dan subscribe channel Antua Hayato. Yo!